Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hormat pada Bapak Taufik selaku dosen mata kuliah berorientasi objek dan teman-teman yang saya banggakan. Izinkan kelompok kami ini untuk memaparkan materi terakhir ini, yaitu database connection in Java. Nah, lalu sebelum masuk materi, kami izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di kelompok ini yang pertama ada Arfian Haris, kemudian ada Azrul Ben Asmi, yaitu saya sendiri. Lalu ada Gina Khairunisa. Nah, selanjutnya ada daftar isi bab yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yaitu ada yang pertama itu ada JDBC, yang kedua ada API, yang ketiga ada JDBC driver, yang keempat lalu ada JDBC API, yang kelima lalu ada database connection, lalu yang keenam ada execution. Dan selanjutnya bab yang pertama akan dibahas oleh Gina. Dipersilakan untuk Gina. Materi yang pertama yaitu ada JDBC. JDBC itu adalah Java Database Connectivity. JDBC merupakan perantara antara Java dengan basis data. JDBC adalah sebuah spesifikasi yang menyediakan sekumpulan interface yang membolehkan akses portable ke semua basis data. Dapat dikatakan pula bahwa JDBC hanya menyediakan interface standar, sedangkan masing-masing database vendors membuat driver yang diperlukan sebagai interface yang sebenarnya antara program Java (aplikasi, applet, servlet, atau JSP) dengan basis data. Materi yang kedua yaitu API. API atau Application Programming Interface adalah dokumen yang memuat deskripsi semua fitur dari suatu produk atau perangkat lunak. Ini mewakili kelas dan antarmuka yang dapat diikuti oleh program perangkat lunak untuk berkomunikasi satu sama lain. API dapat dibuat untuk aplikasi, perpustakaan, sistem operasi, dan lainnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Arfian Haris. Baik, selanjutnya JDBC driver. JDBC driver adalah komponen perangkat lunak yang memungkinkan aplikasi Java berinteraksi dengan database. JDBC API menggunakan driver JDBC untuk terhubung dengan database. Ada 4 jenis JDBC, yaitu JDBC ODBC, Native API, Network Protocol Driver, yang terakhir Thin Driver. JDBC ODBC Bridge Driver menggunakan driver ODBC untuk menyambungkannya ke database. Driver ini mudah digunakan dan dihubungkan ke database manapun, namun yang menjadi rintangan adalah kinerja yang menurun karena panggilan metode JDBC diubah menjadi panggilan fungsi ODBC. Native API driver ini menggunakan library client-side dari basis data. Driver ini menggunakan panggilan metode JDBC menjadi panggilan asli dari API basis data. Hal tersebut tidak sepenuhnya ditulis dalam bahasa pemrograman Java. Network Protocol Driver. Network Protocol Driver menggunakan middleware yang mengubah panggilan JDBC secara langsung atau tidak langsung ke dalam protokol database khusus vendor. Pada tipe driver ini sepenuhnya ditulis dengan bahasa pemrograman Java. Thin driver mengubah panggilan JDBC langsung ke protokol database khusus vendor. Karena itulah disebut thin driver dan ditulis sepenuhnya menggunakan bahasa pemrograman Java.
Selanjutnya ada JDBC API. JDBC API atau Java Database Connectivity Application Programming Interface adalah Java API yang berfungsi melakukan pengaksesan terhadap data tabular dalam basis data. JDBC API memungkinkan kita untuk melakukan 3 hal, yaitu membangun koneksi, mengirim pernyataan SQL, memproses hasil. Dengan JDBC API, para pengembang aplikasi dan applet Java diberi kemudahan untuk mengakses berbagai tipe basis data dari berbagai penyedia basis data, seperti MySQL Server, SQL Server, Oracle, Keybase, dan sebagainya. Paket Java SQL berisi kelas dan antarmuka untuk JDBC API. Daftar antarmuka populer JDBC API diberikan di bawah ini, yaitu driver interface, connection interface, statement interface, preferred statement interface, scalable statement interface, result set interface, result set metadata interface, database metadata interface, set interface. Lalu driver, manager class, blob class, dan tipe kelas. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Hazel. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih, Arfian. Selanjutnya saya akan membahas tentang database connection. Ada langkah singkat dan sederhana dalam melakukan koneksi aplikasi Java ke database menggunakan JDBC API. Yang pertama adalah import package. Hal pertama yang tidak boleh dilupakan menggunakan JDBC adalah mengimport package yang di dalamnya terdapat kelas-kelas yang digunakan untuk proses interaksi dengan database server seperti connection, driver manager, dan lainnya. Listing untuk mengimportnya yaitu codingannya seperti di bawah ini, import spasi java.sql bintang-bintang itu all. Lalu yang kedua memanggil driver. Untuk registrasi kelas driver, Anda dapat menggunakan metode forName, parameter nama driver. Ada beberapa nama driver dari database server yang populer digunakan, yaitu yang pertama ada JDBC ODBC. Nah, itu kita menggunakan jdbc.odbc.jdbc driver. Lalu Oracle menggunakan nama driver yaitu jdbc.driver.oracle-driver. Kemudian MySQL nama driver yaitu mysql.jdbc.driver. Kemudian ada PostgreSQL, nama drivernya itu yaitu PostgreSQL.driver. Misalnya ingin memanggil driver untuk database menggunakan MySQL, maka dapat ditulis di bawah ini class.forName, itu parameternya itu menggunakan nama driver MySQL yaitu com.mysql.jdbc.driver. Lalu yang ketiga membuat koneksi. Untuk membangun koneksi dengan database adalah menggunakan connection interface. Gunakan metode getConnection dan class driver manager seperti di bawah ini. Connection, kemudian object connection, kemudian nama variable connection sama dengan driver manager getConnection dalam kurung argumen. Beberapa argumen yang dapat digunakan adalah getConnection itu isinya menggunakan URL localhost. Lalu yang kedua getConnection URL properties info. Lalu yang ketiga getConnection string URL, string name, string password. Nah, yang URL ini itu berupa localhost ya. Terus name-nya ini username pada yang digunakan pada database ya. Kemudian password yang digunakan pada database. Lalu yang keempat membuat object statement. Untuk membuat object statement masih menggunakan connection interface dengan metode create statement, yaitu statement sama dengan connection.create statement.
Kemudian yang kelima, eksekusi query. Untuk mengeksekusi query ke database dapat menggunakan metode execute query dari statement interface. Serta nilai kembaliannya adalah result set. Ini codingan di bawah. Codingannya yaitu result set rs sama dengan statement dot execute query. Nah, itu dalamnya itu query dalam SQL yang kita mau execute. Lalu yang keenam itu menutup koneksi. Untuk menutup connection dapat menggunakan metode close dari connection interface. Hal ini akan secara otomatis menutup objek statement dan result set secara otomatis. Itu codingannya seperti di bawah ini ada connection.close. Nah, lalu bab ke-6 yaitu execution. Nah, yang pertama ini sebelum memulai ini kita membuat project Java dalam VS Code. Nah, ini kita menggunakan VS Code ya. Jadi awal-awal ini kita harus membuat Java project. Nah, kemudian setelah itu otomatis terbuat file-file oleh VS Code. Ini seperti gambar di samping ini. Nah, terus sebelum mengkoneksi database tentunya harus punya database yang ingin dikonek. Ini contoh database yang kami buat. Jadi sudah ada membuat nama database itu JavaDB, lalu table student. Nah, isinya ini ada ID, primary key-nya caranya 11, lalu name, age, dan major. Nah, ini yang penting nih, mengimport library. Dalam VS Code ini harus memasukkan MySQL connector di dalam folder lib-nya. Nah, di sini ada juga link downloadnya di situ. Nah, kemudian jika tidak menggunakan library MySQL connector, akan muncul error saat dieksekusi seperti di bawah ini. Java.lang class not found exception. Nanti error seperti itu. Nah, ini library yang dipakai dalam codingan. Dalam connect ke database itu ada import Java SQL Driver Manager, ada result set, ada connection, kemudian ada statement. Nah, di sini ada main code-nya. Sini kode yang kami buat, kode sederhana untuk menampilkan sebuah query dari database. Nah, sini yang pertama ada mengimport library-nya. Lalu yang kedua ini kita memanggil drivernya, tuh class for name MySQL CG jdbc.driver. Nah, lalu di sini mendapatkan connection. Tuh yang pertama tuh JDBC, di bagian URL tuh JDBC MySQL localhost port 3306, lalu nama database-nya. Kemudian usernya root, passwordnya blank. Lalu di sini kita membuat statement dari connection. Nah, lalu codingan ini untuk menampilkan query dari SQL tuh bisa dilihat nih result set sama dengan statement execute query select bintang from student. Nah, lalu saat result setnya ada, nah di sini ada tabel dibuat print in gitu. Nah, sini ada ya di line ketiga setelah yang sistem out print ini yang ada npm nama umur jurusan itu ada result set get string. Nah, itu harus sesuai sama tabel isi kolomnya, data kolomnya. Yang pertama itu kolom pertama kan kita tadi saya membuat varchar ya. Jadi get string. Lalu kolom kedua ini menggunakan varchar juga jadi get string. Lalu yang kolom ketiga ini kan age, berarti kita menggunakan get in. Lalu yang keempat ini menggunakan varchar lagi jadi menggunakan get string. Nah, terus sesuai. Nah, jadi outputnya ini akan muncul seperti ini ya. Ini kami hanya memasukkan satu data saja ke dalam database jadi itu. NPM 1420, nama kagami lain, umur 19, jurusan Sistem Information. Ya. Oke, baik sekian dari presentasi kami. Jika ada yang kurang jelas, bisa tanya. Silakan bertanya. Kita buka sesi bertanya.
Oke, baik Cahya, silakan. Oke, aku mau tanya nih buat kelompok database. Tadi kan udah dijelasin mengenai JDBC ya. Aku mau tanya apa sih peranan JDBC dalam pengembangan aplikasi Java yang berhubungan dengan database? Terima kasih. Oke, baik Cahya, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya Ayu Tia, silakan. Aku mau tanya, jadi ada JDBC. Nah, JDBC itu merupakan IP untuk apa? Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Oke, baik Ayu Tia, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, baik Chandra, silakan jika ingin Oke, bertanya. tanya ya. Itu tadi kan yang dijelasin kan drivernya kan baru satu ya. Itu drivernya itu JDBC MySQL ya. Nah, paling mau nanya ke kelompok yang presentasi, ada nggak sih driver yang lain gitu? Ada driver apa aja? Terus bisa tolong jelasin nggak perbedaan antara driver MySQL sama driver yang lainnya gitu? Mungkin itu aja sih pertanyaannya. Oh ya, baik, terima kasih Chandra. Oh, terus sama ini apa namanya? Cara implementasinya itu gimana sih? Gimana sama atau enggak gitu sama kayak driver MySQL? Oh Thank ya, you. baik, baik. Baik, terima kasih Chandra. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama dari Cahya akan dijawab oleh Kina. Silakan Kina.
Izin menjawab ya pertanyaannya dari Cahya. Tadi kan pertanyaannya, apa peranan JDBC dalam pengembangan aplikasi Java yang berhubungan dengan database? Nah, peranan JDBC dalam pengembangan aplikasi Java yang berhubungan dengan database adalah menyediakan API yang standar untuk berinteraksi dengan berbagai jenis database. JDBC memungkinkan pengembang untuk membuat koneksi ke database, menjalankan pernyataan SQL, dan mengambil serta memperbarui data. Kemudian juga untuk mengelola transaksi. Dengan JDBC itu, pengembang dapat menggunakan kode Java untuk mengakses, mengelola, dan berkomunikasi dengan basis data yang berbeda secara konsisten. JDBC juga menyediakan mekanisme untuk menangani kesalahan, melaksanakan batch processing, dan mengelola metadata database. Dengan menggunakan JDBC, aplikasi Java dapat menjadi fleksibel dan portable dan memungkinkan akses yang efisien dan aman ke data dalam berbagai lingkungan basis data. Bagaimana, Caya? Apakah sudah terjawab? Sudah Mbak Gina, terima kasih. Oke, selanjutnya dari pertanyaan Yasmin akan dijawab oleh Arfian. Silakan, Arfian. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Yasmin. Pertanyaannya itu tadi pertanyaannya itu JDBC merupakan API untuk apa gitu ya? Nah, saya jawab JDBC itu adalah API untuk berinteraksi dengan database antara aplikasi Java dan database. Dan JDBC itu menyediakan kumpulan kelas dan antarmuka yang memungkinkan pengembangan aplikasi untuk membuat koneksi ke database, menjalankan perintah SQL, mengambil dan memperbarui data, serta mengelola transaksi. Melalui JDBC, pengembang dapat menggunakan kode Java untuk mengakses dan berkomunikasi dengan berbagai jenis database yang didukung. JDBC menyediakan metode dan fungsi yang diperlukan untuk mengirim perintah SQL ke database, menerima hasilnya, dan mengelola proses koneksi. Nah, API di JDBC itu mekanismenya untuk menangani kesalahan dan menangani kesalahan, melakukan pengoptimalan kinerja, mengelola metadata database, dan mengimplementasikan fitur-fitur khusus seperti batch processing dan store prosedur. Ya, seperti itu. Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Oke, baik. Untuk pertanyaan terakhir, pertanyaan Chandra, akan saya jawab. Izin jawab, Chandra. Untuk driver ini, kalau jika driver lain gimana cara pemakainya ya, Chandra? Mungkin yang pertama ini kan ada memanggil driver ya. Di kelas for name-nya ini nama driver diganti sesuai apa yang kita inginkan. Misal kalau mau pakai Oracle, berarti class for name-nya di dalam parameter itu panggilnya yang Oracle, jadi JDBC.driver.Oracle driver ya. Terus kalau yang JDBC ODBC, tetap juga diganti nama argumen dalam class for name-nya. Itu diganti menjadi JDBC ODBC driver. Nah, kemudian untuk implementasinya, setahu saya itu sama ya.
Jadi kita manggil koneksi juga, terus memasukkan URL-nya, ya, username, terus kemudian password, lalu juga membuat statement juga sama, terus juga kalau ingin mengeksekusi query itu juga sama menggunakan result set. Nah, mungkin yang bedanya aja sih hanya di ini import library di sini. Mungkin Oracle ini pakai juga semacam konektor ini kayak MySQL. MySQL ini kan harus menggunakan MySQL connector. Nah, mungkin Oracle juga harus digunakan, masukin ke library. Kemudian juga di sini import ininya mungkin rubah juga sesuai sama yang kita inginkan. Mungkinan itu saja sih yang beda. Apakah cukup terjawab, Chandra? Oke, thank you, Jel. Sudah terjawab. Oke, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih pada teman-teman yang sudah menanya. Kami tutupkan untuk presentasi kali ini. Sekian. Mohon maaf jika ada yang salah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.